Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keindahan alam, kini dihadapkan pada salah satu tantangan terbesarnya, pengelolaan sampah. Di Kecamatan Jatinangor, wilayah strategis nasional yang dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi, masalah ini menjadi semakin mendesak. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas 35 mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung tahun 2024. Ada pepatah, apabila tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita mulai, mari kita kenalkan anggota-anggota kelompok 12. Halo, perkenalkan nama saya Zara Nur Azizah, NIM 1962448 dari Fakultas TK. Perkenalkan, nama saya Bismar Alwi Gaddafi dengan NIM 1652440 dari Fakultas TIR. Perkenalkan, nama saya Laurentius Daniel Rendagraha dengan NIM 1924242 dari Fakultas TK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid, NIM 196249192. Saya dari TK Fakultas T. Jatinangor, yang kini dipenuhi ribuan mahasiswa dan aktivitas industri, menghasilkan 34,7 ton sampah setiap harinya. Sayangnya, infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah di wilayah ini belum mampu mengimbangi peningkatan sampah yang dihasilkan. Tumpukan sampah yang menggunung, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Tetapi, ini bukan hanya masalah teknis. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar memperparah situasi ini. Namun, di balik tantangan ini, ada potensi besar untuk perubahan. Jatinangor tidak hanya memiliki masalah, tetapi juga peluang. Kita telah melihat bagaimana masalah sampah di Jatinangor menjadi tantangan besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, ini baru permulaan. Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, bagaimana kita bisa mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesadaran siswa tentang pengelolaan sampah. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa hak mereka untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat terpenuhi. Masalah utama yang kita hadapi adalah rendahnya kesadaran dan edukasi mengenai pengelolaan sampah organik. Siswa di SD Sekolah Alam Jatinangor membutuhkan lebih banyak program yang melibatkan mereka secara langsung dalam kegiatan daur ulang. Program Madu hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan ini. Dengan memanfaatkan kompetensi tenaga pendidik dan minat siswa terhadap aktivitas kreatif, program ini tidak hanya mengajarkan pentingnya kebersihan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi duta kebersihan di lingkungan mereka. Untuk memastikan keberhasilan program ini, kita perlu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Di satu sisi, kita memiliki komunitas yang mendukung dan lingkungan belajar yang kreatif. Ini adalah kekuatan yang bisa kita manfaatkan. Namun, kurangnya pengalaman siswa dalam kegiatan daur ulang jadi tantangan yang harus diatasi. Dengan memadukan edukasi dan praktik langsung, seperti membuat mainan dari sampah daur ulang, kita bisa mengubah kelemahan ini menjadi peluang. Program ini akan memberikan pengalaman nyata kepada siswa, mengajak mereka untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Untuk keberlanjutan, pengembangan kemampuan internal sekolah dan integrasi program Madu ke dalam kurikulum adalah langkah penting. Dengan dukungan tenaga pendidik dan modul pembelajaran berbasis proyek, siswa tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan, tapi juga akan tumbuh sebagai agen perubahan di komunitas mereka. Setelah melaksanakan survei wilayah sekitar Kecamatan Jatinangor, kami mencari sekolah yang dapat dibantu untuk membuat fondasi kesadaran akan pentingnya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Maka dari itu, kami memilih SD Sekolah Alam Jatinangor yang terletak di Desa Cikeruh, Jatinangor, Sumedang sebagai sasaran program Madu. Wah, kenapa ya hal itu? Ya, hal itu dikarenakan SD Sekolah Alam Jatinangor sudah memiliki tujuan tersendiri untuk meningkatkan rasa cinta dan peduli anak-anak terhadap lingkungannya. Tidak hanya fakta itu akan membantu generasi selanjutnya, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan keefektivitasan dalam pelaksanaan rencana aksi ini. Dengan jumlah penduduk yang kian meningkat, mendekati angka 9.000 di Desa Cikeruh, perlu adanya suatu kegiatan untuk memperbaiki kesadaran masyarakat bagi lingkungannya. Maka, melalui program kita ini, kami bermaksud untuk mengubah pemandangan masyarakat sekitar terhadap limbah anorganik. Jadi, apa itu program Madu? Well, program Madu adalah program untuk mensosialisasikan pentingnya pendauran ulang limbah anorganik di lingkungan sekitar kita. Melalui program ini, kalangan muda dapat mengetahui manfaat dan urgensi pengolahan limbah, khususnya menjadi mainan dan alat lain yang bermanfaat dan menarik. Dengan kesempatan yang sangat luar biasa ini, kami dapat membuat perubahan positif di lingkungan. Program Madu memiliki dua tujuan utama yang harus tercapai dalam pelaksanaannya. Yang pertama,
adalah meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih dan rapi. Satu fokus utama kami adalah siswa SD Sekolah Alam Jatinangor sebagai bibit-bibit generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kami dalam menjaga kelestarian lingkungan. Secara keberlanjutan, hal ini dapat membentuk pemahaman dasar tentang praktik pengelolaan sampah, kesadaran akan dampak sampah tersebut, juga cara pengelolaannya. Yang kedua adalah memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga lingkungan dan mengelola limbah anorganik dengan ide-ide kreatif juga inovatif. Mendorong peningkatan pendidikan lingkungan, kolaborasi, keaktifan kalangan muda, dan menurunkan kepadatan limbah anorganik di lingkungan sekitar kita. Kami mempersembahkan program Madu atau mainan daur ulang sebagai upaya meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan edukasi berharga bagi para generasi muda. Berikut manfaat yang kami harapkan dari program ini. Yang pertama adalah membangun jiwa kepemimpinan lingkungan. Anak-anak akan diajarkan untuk menyampaikan informasi dan mengajak orang lain menjaga kebersihan lingkungan, sehingga mereka bisa mempengaruhi perilaku masyarakat menjadi lebih peduli. Yang kedua adalah terbentuknya budaya yang sadar lingkungan. Edukasi sejak dini diharapkan dapat menciptakan komunitas yang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan menjadikan anak-anak sebagai agen perubahan di masa yang akan datang. Yang ketiga, peningkatan kebersihan dan kesehatan. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Yang keempat adalah pengembangan kreativitas anak. Anak-anak akan didorong untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan barang bekas, mengasah keterampilan problem solving dan imajinasi mereka. Yang kelima, manfaat ekonomi. Dengan adanya upcycling ini, keluarga bisa menghemat pengeluaran untuk mainan dan berpotensi menambah penghasilan jika produk dapat dijual. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan metode pelaksanaan program Madu. Program ini dirancang dengan 3 tahap utama. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir penutupan. Pada tahap persiapan, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan materi edukasi tentang daur ulang dan pengelolaan sampah. Materi ini kami siapkan dengan seksama dengan berkonsultasi kepada Dr. Anindria Anastiti untuk memastikan materi yang kami sampaikan akurat dan sesuai. Kemudian, kami melakukan perencanaan pengumpulan bahan-bahan daur ulang seperti botol plastik, kardus, dan lainnya, dan memastikan bahan-bahan tersebut aman untuk digunakan oleh anak-anak. Setelah itu, kami melakukan koordinasi dengan pihak SD Sekolah Alam Jatinangor untuk mengurus izin dan mengatur logistik kegiatan, supaya program ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kami memulai dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kami menggunakan presentasi interaktif dan media sosial yang menarik seperti video dan gambar agar anak-anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, kami mengadakan workshop upcycling, di mana anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk belajar membuat mainan dari bahan daur ulang. Setiap kelompok akan dibimbing dan dipastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan proyek dengan baik. Kami juga melibatkan guru-guru sebagai pendukung kegiatan, membantu dalam logistik, dan memastikan pesan-pesan yang kami sampaikan terus diterapkan di sekolah. Yang ketiga adalah tahap penutupan. Di tahap penutupan, kami akan mengadakan pameran kecil di sekolah untuk menampilkan hasil karya anak-anak. Kami juga akan memberikan penghargaan kepada kelompok dengan karya terbaik sebagai bentuk apresiasi. Setelah pameran, kami akan melakukan diskusi evaluasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan masukan dan merencanakan perbaikan di masa mendatang. Dan sebagai penutup, kami akan menyusun laporan lengkap dengan pelaksanaan dan hasil program ini, yang nantinya akan menjadi referensi untuk kegiatan serupa di masa depan. Saya akan menjelaskan terkait roadmap, jadwal, dan RAB kegiatan mainan edukatif. Oke, yang pertama roadmap. Bisa dilihat untuk roadmap kegiatannya itu yang pertama kita lakukan tentunya adalah sosialisasi tenaga didik, yang mana pada tahap ini kita mensosialisasikan kegiatan kita kepada tenaga didik di SD terkait, SD Alam Jatinangor, itu agar tenaga didik itu ngerti gitu apa yang akan kita lakukan, kegiatan apa yang akan kita laksanakan di sana.
agar mereka dapat turut membantu kita dalam melaksanakan kegiatan seperti itu. Setelah itu kita melakukan sosialisasi kepada para peserta didik, yang mana agar peserta didik itu siap dalam melaksanakan kegiatan dan mereka dapat menyiapkan bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan, yang mana ini hari H kegiatan ya, kita eksekusi semuanya itu di pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya ada evaluasi kegiatan ini yang terakhir. Setelah kita melaksanakan seluruh kegiatannya, kita tentu saja melakukan evaluasi ya untuk mengetahui apakah kegiatan kita ini sesuai dengan tujuan awal kegiatan. Evaluasi ini bisa nanti kita merupakan sebuah kuesioner dan testimoni dari tenaga didik dan peserta didik. Untuk selanjutnya, jadwal kegiatan. Jadi pada jadwal kegiatan ini, pada tanggal 1 dan 2, Agustus 1 dan 2 ini ada pendalaman topik, tanggal 5 dan 8 ada identifikasi masalah, tanggal 12 sampai tanggal 22 ada penyusunan proposal dan revisi. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya pada bulan Agustus ini kita hanya terfokus pada proposal kita. Jadi rencana kegiatan kita itu semuanya fokus di Agustus. Nah, untuk eksekusi kegiatan itu kita fokuskan di bulan September. Jadi pada bulan September ini seluruh eksekusi kegiatannya kita diadakan di sini di bulan September ini. Ada mulai dari koordinasi tadi sampai dengan evaluasi itu diadakan di bulan September. Seperti itu. Untuk rundown-nya bisa dilihat sendiri ini mulai dari kegiatan sosialisasi kepada tenaga didik dan kegiatan sosialisasi kepada peserta didik. Nah, untuk kegiatan hari H kita itu dimulai jam 7:30 sampai mungkin sekitaran jam 12 atau jam 1 ya. Untuk kegiatan nggak sampai jam 12, mungkin setengah 12 seperti itu. Nah, yang terakhir ini untuk RAB kegiatan. Jadi untuk RAB-nya setelah kami diskusikan dan kami hitung biaya efektif kegiatan itu sekitar 580.000 dengan rincian mulai dari bahan kegiatan yang dibutuhkan itu ada kayak cat akrilik untuk ngecat hasil mainan-mainan tersebut diwarnai yang sebelah kosong itu ada 8 buah. Jadi target kita kan 2 kelas gitu. Tiap kelas kita kasih 4 warna. Untuk kuasnya itu tiap satu warna atau satu cat kan satu kuas. Terus ada gunting, lem tembak. Lem tembak ini alatnya yang lumayan gede sih, yang 20.000. Terus isinya ini kita beli kiloan 60.000, koran bekas, snack, dan susu kotak ini untuk hadiah. Jadi karya yang paling bagus nanti kita kasih hadiah seperti itu. Bukan itu. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.